Ya, Puji Tuhan itu kasih karunia Tuhan, kasihnya besar mengambil kita. Kalau enggak, waduh jadi apa kita ini? Ayatnya gimana Nah, tadi? sekarang kita giliran kepada Sejauh timur dari barat. Oke. kepada Pak Grace. Waktunya masih cukup kan? Masih 5 menit lagi kira-kira. Tuh kan. Aduh, 40 menit jauh amat. Gimana? Apa Iya, ada kesaksian? bicara dosa itu kayaknya aib banget ya gitu ya. Betul nggak, Rul? Ngomongin dosa tuh aib gitu. Ya. Singkat padat jelas. Langsung saja Pak Kris, jangan berputar-putar. Saya coba ingat-ingat ya, karena itu sudah dilupakan ya. Ya, betul. Saya coba ingat-ingat. Sejauh timur dari barat ya, firman Tuhan Sejauh katakan. timur dari barat. Atau banyak sekali? saksinya lu? Saking banyak. Kalau banyak itu mestinya ingat ya, tapi karena sedikit yang ketahuan. Ya kalau bicara dosa, apa yang disampaikan Pak Budi itu ya juga saya pernah mengalami gitu ya. Artinya dari berbagai macam sisi ya. Dosa seksual, dosa itu tadi okultisme, kemudian dosa kenakalan, dosa yang tadi minuman keras gitu. Itu pernah. Jadi beberapa sisi ini emang pernah gitu ya. Dosa seksual juga pernah gitu di masa remaja, di masa muda gitu ya. Itu udah pernah gitu. Kalau kayak Pak Budi kan tadi enggak kan. Seperti Iya, dosa seksual gitu, hubungan seksual gitu ya. Artinya kan itu dilakukan gitu ya, karena kenakalan itu tadi dipengaruhi ya tentu dengan adanya lingkungan tadi yang tidak sehat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu saya jujur aja gitu melakukan itu. Kemudian onani dan segala macam itu ya pernah. Kemudian dosa apalagi perkelahian antar desa gitu ya, karena kan saya memang tipikal orang yang senang dengan kekerasan juga pada saat itu gitu ya. Maksudnya bela diri dan segala macam. Kemudian perkelahian pribadi juga gitu. Ya merasa dirinya pernah punya kekuatan kayak gitu ya. Jadi memang terlalu banyak kejahatan kalau mau diceritakan gitu ya. Kemudian okultisme. Saya pernah mandi dengan air yang dipenuhi dengan 7 Kembang bunga 7 ya. rupa. Ya. Dan ada satu bunga yang sulit saya cari namanya cempaka kuning. Bukan kandil. Itu susah. Itu mesti di satu daerah. Cempaka putih sini. Cempaka putih di Jakarta saya terlalu mudah untuk mencarinya. Hampir tiap hari dilewati. Gitu. Itu agak cukup susah. Nah, saya mesti mendapatkan itu. Kemudian setelah itu saya berpuasa sampai orang bilang tuh ngebleng ya. Jadi saya di kamar hampir 3 hari itu. Nggak makan, nggak minum pertamanya. Kemudian akhirnya tetap minum gitu. Tapi nggak makan. Nah itu juga gitu. Ya untuk mendapatkan kekuatan. Ya, kekuatan supaya ya namanya zaman itu. Laki-laki ya supaya kuat lah. Dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian belajar dari orang-orang yang dianggap orang pintar pada saat itu. Kalau tadi Pak Budi kan omnya gitu ya, punya jadi paranormal, jadi dukun. Ya kita cari itu orang-orang tua. Ada beberapa orang tua yang saya datangi juga. Berlatih sampai pagi gitu, dari sore gitu, belajar ilmu dengan mereka. Walaupun istilahnya saya kayak antara antara sungguh-sungguh gitu ingin belajar, tapi ada juga karena saya memang di awalnya saya bukan orang Kristen ya. Setelah SMP baru saya jadi orang Kristen. Nah setelah saya jadi orang Kristen yaitu antara ingin belajar okultisme dengan sungguh-sungguh sama saya dipengaruhi oleh di dalam gereja. Jadi ini terjadi kebimbangan ini, peperangan rohani di sini memang ya. Walaupun lebih dominan yang gelap gitu ya, lebih dominan yang gelap. Meskipun saya dipengaruhi oleh hamba-hamba Tuhan, karena rumah saya itu nggak jauh dari gereja. Kalau Pak Budi kan memang
bapaknya pendeta gitu ya. Kalau saya kan bapak saya bukan pendeta, ibu saya juga bukan pendeta, tapi rumahnya nggak jauh dari gereja. Kemudian pendetanya itu dekat dengan, selalu mesti ya punya hubungan baik dengan kita. Jadi seringkali saya mendapatkan bimbingan-bimbingan rohani dengan bapak rohani ini. Tapi ini pergaulan yang di luar ini juga kan kuat gitu ya. Sementara saya ya namanya anak muda pinginnya kan ya bebas, pinginnya ya kayak yang lain gitu ya. Punya sesuatu yang berbeda. Nah itu terus bergulir. SMA juga seperti itu. SMA pun karena kenakalan saya sampai saya nggak naik kelas. Ya kenakalan saya sampai nggak naik kelas. Bapak saya bilang begini sama guru BP-nya, pokoknya sampai rambutnya putih anak saya. Kalau dia nggak naik kelas lagi saya akan tetap sekolahkan, katanya begitu ya. Jadi saya tetap sekolah. Nah saya tetap sekolah walaupun banyak orang kemudian tetap memperjuangkan saya supaya saya tetap bisa naik kelas, tapi tetap saja saya nggak naik kelas karena memang bandelnya minta ampun ya di sekolah gitu. Itu karena bandel ya, bukan karena kurang pintar ya. Satu sisi bandel, satu sisi bodoh juga sih memang. Kita mah bilang bodoh, Enggak kurang pintar. Iya, Pak Kris bodoh juga memang. Aku itu. Ya, kan banyak juga orang bandel yang pintar. Ada juga orang bandel yang pintar. Nah, saya dua-duanya itu nggak dapat tuh. Udah bodoh, bandel. Jadi nggak ada yang bisa dipertahankan. Walaupun banyak guru-guru yang baik sama saya gitu ya. Dia mencoba mempertahankan itu. Tapi ada seorang guru wanita yang kemudian dia tetap bersikukuh untuk tidak menaikkan saya di kelas 3 waktu itu. Akhirnya saya bertahan di kelas 2. Saya kalau ditanya sama orang kenapa nggak naik kelas, ya karena gurunya masih cinta sama saya. Saya juga punya teman lagi berarti satu generasi kan. Jadi saya punya grup di WA itu dua grup ya, dua alma mater jadinya ya, 2 grup ya. Terus itu terus bergulir. Kemudian mencuri tadi Pak Budi di awal cerita juga. Saya juga pernah mencuri. Saya pernah mencuri mangga. Itu di atas, udah di atas nih saya. Jadi itu mangga itu punya tetangga. Ditungguin sama orang yang agak sedikit gila. Gitu. Dia pelukis, pinter ngelukis, tapi agak sedikit sedeng gitu ya. Minus ya. Jadi saya waktu naik itu sekitar jam 1 malam ya, jam 1 malam naik di atas. Nah dia pulang nggak tahu dari mana dia pulang. Dia dengar ada suara mangga jatuh. Saya naik, teman saya jaga di bawah. Cuman begitu orang ini datang pulang maksudnya, dia kabur. Sementara saya posisinya aja di atas. Bayangkan. Dia benar-benar tahu tuh di situ mesti ada mangga jatuh. Jadi dia ada di sekitar bawah di bawah saya itu. Saya di atas gemeteran. Coba bayangin aja saya gemeteran begini. Karena kalau saya ketahuan habis saya. Orang gila kok, setengah gila gitu. Puji Tuhan. Orang mencuri, puji Tuhan. Isi selamat. Belum, enggak ada. Masa berbuat dosa puji Tuhan. Jadi ya selamat lah gitu ya. Dia keluar terus teman saya dari bawah langsung sweet gitu kan. Kode aman. Saya turun itu nggak dapat mangga, saya nyerosot aja, saudara, saya kabur lari kencang. Itu pengalaman. Ya banyak pengalaman. Tadi Pak Budi cerita mencuri nembak ayam. Saya anjing jadikan RW. Anjing tetangga saya racunin. Apotas. Habis dia jatuh, langsung dihabisi. Dihabisinya di mana? Di belakang gereja. Terus yang punya anjing makan lagi. Enggak dong, enggak tahu dia. Cuman besoknya kan kehilangan gitu kan. Tetangga bener kehilangan. Saya diem aja. Nah, banyaklah kenakalan itu. Nah, terus minuman, iya jelas minuman, mabuk parah. Apalagi saya punya teman itu, ya maaf ya, bukan semuanya baik gitu ya. Karena di dalam gereja pun, teman-teman di dalam gereja pun pada saat itu pun ya juga pelaku juga minuman-minuman keras gitu. Hampir tiap malam. Banyak sekali apa yang saya buat, dari tadi masalah kekudusan seks, kemudian
onani, kemudian apalagi itu okultisme, pencurian, perkelahian antar desa gitu ya. Itu banyak sekali perbuatan itu. Dan Kapan tuh titik tolak? titik tolaknya adalah tahun saya setelah lulus sekolah. Saya dulu di Semea. Setelah lulus sekolah di Semea itu saya ijazah belum diambil, saya ke Jakarta. Tapi belum benar-benar itu. Saya kerja sekitar 3 bulan. Belum bertobat? Iya belum. 3 bulan, 4 bulan ngerokok masih, ya rokok Maksud saya belum terima Tuhan Yesus. Oh udah Ci. Oh, Kan udah, tadi kan di SMP udah. Terima Tuhan Yesus sudah. Oke. Jadi kan saya lahir bukan orang Kristen, walaupun bapak saya, ibu saya orang Kristen. Kakak saya Kristen. Awalnya kakak saya pun sama. Dia bukan orang Kristen. Kemudian saya SMP baru jadi orang Kristen. Ya. Tapi kan pertumbuhan saya itu kan juga dipengaruhi oleh teman-teman lingkungan gitu, teman sekolah. Jadi saya udah Kristen itu. Sudah Kristen. Nah, waktu saya selesai sekolah itu 93-94 lah itu saya ke Jakarta selama 3 bulanan saya kerja di Pangeran Jayakarta, bantu di restoran bakmi. Kemudian setelah itu pulang lagi makin parah tuh kehidupan saya. Jatuh dalam dosa lagi. Iya, jelas itu udah pasti dipengaruhi oleh banyak teman-teman di lingkungan. Nah, di si rumah itu sekitar 3 bulan, ya sekitar 7 bulan, 8 bulan. Kemudian teman saya ditanya sama bapak saya, tolong dong itu ada kerjaan kah tempat kamu bekerja? Itu tetangga, itu dia sebenarnya temannya kakak saya. Temannya kakak saya, cuman pas main ke rumah ketemu bapak saya udah cerita gitu. Ya udah, ikut saya aja ke Semarang, tepatnya di daerah Demak. Ya, Pak Budi tahu itu daerah Pecinan gitu ya, dekat Masjid Demak itu yang terkenal. Nah, terus saya kerja di Demak. Sebelum saya ada di Pecinan itu, saya tinggal di rumah kakaknya teman saya yang bawa ini. Saya tinggal di situ, saya kerja di pabrik pabrik kawat, benrat gitu ya. Nah, kerja di situ, tapi sebelum saya ke sana, sejahat-jahatnya saya tetap masih punya pikiran yang maksudnya Lurus. agak lurus gitu, agak lurus. Kenapa? Karena waktu saya mau ke sana saya tanyanya gini, di sana ada gereja nggak gitu? Oh ada, nanti saya itu, maksudnya supaya saya bisa kebaktian. Bandel iya, tapi ingat gereja gitu ya. Jadi waktu itu saya dibilang ada gereja, nanti aku anterin ke sana. Nah terus akhirnya saya ke sana dalam kurun waktu 1 bulan saya masih tinggal di rumah kakaknya teman saya. Ya, tapi waktu saya datang ke sana sebelum saya ngelamar pekerjaan itu dibawa ke tempat pabriknya itu, saya dibawa ke gereja. Dikasih tunjuk aja sih, ini gerejanya, nanti kamu ke gereja di sini, gereja Betel Indonesia waktu itu punya Pak Putut Pucuraharjo, Pak Ayub, menantunya Pak Ayub tahu kan? Kudus. Yang di Kudus. Ya. Nah terus saya tinggal di rumah kakaknya teman saya itu kurang lebih 1 bulan. Nah, setiap hari Minggu saya ke gereja. Saya masih ngerokok, tapi minum enggak. Saya masih ngerokok. Minum air putih dong Pak Kris. Minum air putih ya, minum air keras enggak. Es batu maksudnya. Jadi saya masih ngerokok di gereja. Terus waktu saya, itu temannya Pak Budi itu, ternyata yang jadi pengerja di situ. Namanya si Yoyo. Iya. Nah, Yoyo, orang Surabaya tuh. Adik kelas ya. Nah itu saya di situ saya tanya, waktu saya ketemu sama pengerjanya itu, saya langsung ngomongnya begini, Mas, boleh tinggal di pastori nggak? Saya bilang gitu. Hah? Emang si Mas siapa gitu? Kok? Iya, saya boleh tinggal di sini nggak? Dia bingung gitu, karena satu sisi setelah saya tinggal di situ ya, dia cerita ternyata dia sedang berdoa cari teman. Cari teman. Maksudnya minta ditemen, dia tinggal di pastori sendirian. Sejenis itu ya.
Oh sejenis. Maksudnya laki-laki dia. Dia laki-laki. Nah terus waktu saya tanya gitu, dia bilang begini. Antara bingung gitu mau diterima langsung atau ya udah nanti saya tanya Pak Gembala deh. Gitu. Kamu nanti hari Rabu datang karena setiap hari Rabu tuh ada doa. Rabu datang. Oh ya saya usahakan ya karena pulang kerja saya nanti mampir ke sini. Nah terus setelah saya pulang sama teman saya ke rumahnya kakaknya itu, saya mesti seperti biasa tidur di situ. Kemudian kerja, pulang kerja saya datang lagi ketemu sama gembalanya. Nah waktu saya ketemu sama gembalanya nggak tahu bisa langsung iya aja tuh sama saya. Gitu. Hari itu tuh bilang, oh gitu ya, namanya siapa? Namanya Kris Wiantoro. Oh ya udah, minggu besok kamu kesini ya, sekalian aja bawa barang-barang kamu, suruh tinggal. Nah, terus saya ngobrol sama jemaatnya ketika saya hari Minggunya itu ketemu sama jemaat. Nah jemaat itu ternyata rumahnya nggak jauh juga dari kakaknya teman saya yang akhirnya itu memperkuat saya tinggal di situ gitu, dibolehkan tinggal di situ. Karena akhirnya jemaat ini yang rumahnya dekat dengan kakaknya teman saya itu dia cerita sama Pak Gembala, Pak Petrus gitu. Oh iya saya kenal itu, kalau dia tinggal di situ saya kenal. Namanya ini. Akhirnya saya diperkuat untuk tinggal di situ. Nah mulai dari situ titik balik saya di situ. Nah di situ saya dibentuk karena memang Pak yang Kak Kris yang ngomong mau tinggal di Pastori itu maksudnya dasarnya apa gitu? Maksudnya pengen di situ atau gimana? Pertama karena gratis. Ya kan? Kalau tinggal di Pastori kan gratis gitu. Makan gratis. Makan gratis. Enggak juga. Enggak juga. Bayar makan Beli sendiri. Soalnya di menara ya. beli sendiri tetap beli sendiri. Nah, cuman memang berjalannya waktu ada mujizat tuh. Saya perlu cerita ini titik baliknya di sini nih, titik baliknya di gereja ini. Nah, setelah itu karena memang Pak Petrus juga pembicara yang mesti ya diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Dia temannya Pak Eras kan, dia teman dekatnya Pak Eras. Nah, dia setiap firman Tuhan yang disampaikan itu selalu benar-benar menggugah batin saya. Itu yang kemudian saya terus ditegur sama Roh Kudus, saya terus ditegur sama Tuhan, sehingga saya terus mesti memperbaiki diri. Saya di situ tuh masih ngerokok, saya dikasih kamar kan, kamarnya gudang, saya bersihin itu, dari itu juga saya bersihin jadi bagus, ya. Kemudian saya tinggal di situ. Nah terus, tapi saya masih ngerokok, setiap pulang kerja saya masih ngerokok, Di Pastori gitu. Ya maksudnya si pengerjanya ngertiin kalau saya ngerokok itu. Tapi lama-lama kan saya diingetin, ditegur nggak boleh ngerokok. Dia juga cerita pengalaman hidupnya. Akhirnya kita saling sharing, bla 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 bla. Kemudian akhirnya hidup saya terus semakin dipulihkan. Saya bantu melayani juga, beberapa kali juga suka diajak ke Semarang kalau Pak Petrus lagi diundang pelayanan. Jadi saya selalu mendapatkan bimbingan. Terus ada kemudian jemaat-jemaat yang kemudian baik sama saya. Kalau ada kunjungan, saya juga diajak gitu. Kalau misalnya saya lagi kerja, ya saya nggak diajak. Kalau pas saya kan sip-sipan kalau di pabrik itu kan ada sip pagi, sip siang, sip malam. Yeah. Nah tergantung sipnya saya. Kalau misalnya saya lagi sip banget, nah itu baru diajak gitu ya. Artinya kalau waktunya kosong. Okay. Nah dari situ kemudian kerohanian saya makin bertumbuh. Tapi saya belum dibaptis. Gitu. Sudah berhenti rokoknya? Sudah berhenti. Jadi saya punya pengalaman yang ya maksudnya di situ tuh luar biasa lah. Saya tuh kalau ibadah di situ tuh lebih sering nangis dalam konteks mengalami yang namanya kuasa Tuhan, jemaat Tuhan yang luar biasa. Tapi berhenti ngerokok bukan karena kepergok kan? Bukan. Jadi apa ya? Kayaknya rasanya udah nggak ini lagi gitu. Kayaknya kayaknya seperti ada yang udah nggak bisa menikmati gitu. Udah nggak bisa menikmati. Bukan karena saya takut, bukan karena gitu ya, atau ketahuan gitu, enggak. Tapi karena rasanya udah nggak nyaman lagi, saya kok ngerokok tiba-tiba hilang. Gitu. Ya saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus dalam diri saya.
kemudian cara berpikir, bertumbuh, baca Alkitab, kemudian juga lebih serius lagi. Terus saya setiap pulang kerja gitu ya, sebelum saya istirahat siang itu saya biasanya doa dulu. Ada doa pagi setiap pagi di situ. Jadi mulai belajar melayani di situ juga, mulai belajar melayani. Dan akhirnya saya nggak di situ nggak sampai lama karena tuntutan pekerjaan juga. Artinya gini, saya kerja di pabrik tapi saya nggak punya penghasilan banyak karena di pabrik ya seminggu cuma dapat 30.000 itu kerja buat makan. Saya makan itu tiap hari nasi sama telur kecap, nasi telur kecap. Nah kebetulan ada jemaat di situ yang punya restoran Surabaya. Jadi kayak Depot Surabaya gitu. Jadi kalau misalnya ada lebih makanan dari restoran Surabaya atau misalnya pengerjanya itu kan dapat jatah. Pengerja itu kan dapat jatah dari itu setiap hari. Nah kalau ada kelebihan baru saya dapat makan agak enakan dikit di situ tuh. Dapat makanan dikirimin ayam, kirimin sayur apa gitu. Nah satu kali saya benar-benar nggak punya makanan, nggak punya uang, bukan nggak punya makanan, nggak punya uang dan nggak bisa beli telur, nggak bisa beli beras. Itu benar-benar saya nggak punya sama sekali turas, benar-benar habis. Terus saya seperti biasa berdoa. Saya berdoa, saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya hari ini nggak punya uang. Sampai nangis nih. Sedih banget waktu itu. Jadi saya benar-benar nggak punya uang sama sekali. Saya berdoa siang itu sama Tuhan. Saya berdoa sendirian. Saya berdoa sendirian karena teman saya itu kadang kan pergi ke tempat kakaknya di Bandengan, di Semarang itu Pak, di Bandengan. Pak Budi, namanya Pak Budi. Nah itu pas saya lagi sendirian itu jam 12 siang saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak punya uang. Saya nggak tahu mesti makan apa hari ini. Kan saya nggak mungkin minta gitu kan. Saya di situ dapat tempat aja udah bagus gitu ya. Terus saya berdoa, habis saya berdoa selesai kira 1 jam lebih lah gitu ya. Saya keluar, buka pintu gereja, berkunci, mau masuk ke pastori. Dari belakang itu, karena pagar itu kan nggak dikunci. Jadi itu ada pembantunya jemaat. Pembantunya jemaat itu tiba-tiba panggil saya. Mas. Saya nengok ke belakang. Mbak, saya kenal kan karena sudah lama gitu kebaktian di situ jadi kenal. Itu pembantunya jemaat. Ya, ada apa? Ini saya bawa makanan. Hah? Bawa makanan? Iya. Tapi Mas Yoyo nggak ada loh. Enggak. Kata tante, kata nyonya, makanan ini buat Mas. Hah? Buat saya? Yang benar? Iya. Itu baru pernah terjadi. Biasanya cuman ya karena pengerja gitu. Saya nggak dianggap artinya kan saya kan cuma numpang di situ kan. Jadi hari itu ya saya tahu itu pekerjaan Tuhan lah ya. Jadi nyonyanya itu nyuruh mbaknya itu untuk sampaikan makanan sama lauknya itu lengkap gitu, banyak lagi. Ini katanya buat Mas, buat makan si Mas katanya. Saya tadinya nolak. Ini kan buat Mas Yo nggak ada gitu. Enggak, ini buat si Mas. Nolak tapi ngarep ya. Ya jelas lah, pasti karena saya doa udah nangis sama Tuhan toh. Ini. Nah terus akhirnya saya terima, saya ya sambil makan sambil ya terharu gitu ya dengan kebaikan Tuhan. Terus malamnya saya ke rumah tante itu kan sama Yoyo pas pulang gitu. Main ke rumahnya malam-malam karena nggak jauh rumahnya dari gereja gitu. Main ke rumah bilang terima kasih. Dia orang Belanda. Suaminya itu orang situ lah, orang Jawa gitu, orang Semarang itu. Nah, akhirnya ngobrol. Akhirnya makin dekat, kenal gitu. Ya, akhirnya tiap hari. Ya, kadang-kadang dapat berkat juga. Dapat makan. Tiap hari. Ya enggak tiap hari lah, tapi paling enggak sering dikirimin gitu ya. Ada dikasih lebih buat tambahan buat saya. Nah, dari situlah titik baliknya. Nah, kemudian ada juga pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, setelah kemudian tadi bicara tentang penghasilan, saya tidak bisa nabung, nggak cukup, akhirnya saya pulang. Tapi sebelum pulang, saya dibaptis tuh. Dibaptis sama Pak Putut, ya, Pak Petrus itu di laut, di pantai tempatnya Pak Budi.
Laut Kartini, Pak. Iya. Pantai Kartini. Pantai Kartini Jepara. Saya dibaptis di laut. Mungkin Itu Alkitabiah tuh. karena dosanya terlalu banyak, jadi dibaptisnya di laut. Biar bisa nampung ya. Kan dosanya dilempar ke tubir-tubir laut. Tapi setelah itu langsung ikut ini sekolah. Oh enggak, Alkitab? enggak. Kan Belum. saya pulang ke pulang. Enggak, maksud saya masuk sekolah Alkitab juga. Iya, sekolah Alkitab itu setelah kerja gitu. Saya sekolahnya malam. Tapi ngalami juga di sekolah Alkitab juga. Oh enggak, hal-hal karena seperti saya profesional. Jadi orang-orang yang sudah punya pekerjaan Iya. Oh, iya. gitu. Beda. Kalau Pak Sekolah Budi kan, malam dia gitu ya. extension lah istilahnya. Ya. Sekolah malam profesional ya, eksekutif. eksekutif. Jadi kelas malam dia. Kelas malam. Kalau kita kan tinggal di Di asrama. asrama. Tinggal di Berarti asrama. Om Budi sama kayak aku. Oke. Gitu. Berarti tidak mengalami hal-hal pergaulan buruk di sekolah. Oh, di sekolah. Alkitab? Iya, Tidak, enggak, ya? enggak. Di kantor. Di kantor. Di kantor. Dia di Artinya kantor ya. setelah itu tidak berdosa lagi begitu. Oh enggak juga. Oh, masih. Oh iya, Oh, masih. tetap sih. Bukan artinya tapi berkurang. Saya jujur, jadi tidak semerta-merta setelah dibaptis kemudian saya keluar dari Semarang itu di Demak itu, kemudian saya banyak ya jelas perubahan jelas ada. Tetapi presentasinya itu jauh lebih sedikit. Maksudnya dalam dosa apa lagi? Kalau tadi sudah masih merokok masih waktu Udah itu? enggak, Udah enggak. udah enggak dong. Kadang-kadang minum masih, kadang masih bisa minum saat itu. Jadi karena tadi pergaulan gitu, apalagi kan setelah kerja, kemudian ada uang apa gitu. Tapi minum, Dosa apa yang signifikan yang setelah minum dibaptis tadi. masih minum? Minum masih. Minuman keras. Minuman keras, bukan batu. minuman es batu maksudnya gitu. Nah, itu masih. Kemudian kan saya kerja di Jakarta bukan jadi pekerjaan yang bagus, beritahulah pekerjaan saya jadi pembantu rumah tangga selama Tapi 5 dapat tahun. karyawati yang cantik. LGBT tadi. Iya itu. Nah, dari situlah kemudian ketemu sama Silvi juga. Lalu setelah itu sudah tidak melakukan dosa lagi. Ya dosa yang itu sudah enggak, dosa seksual apa gitu. Nah tapi waktu yang sama pacaran sama Silvi kan udah ditanya Diwawancara waktu itu, di Bogor. diwawancara kan. Oh iya. Kan pernah kan saya sampaikan itu kan waktu CL kenanya itu. Yang minta nambah itu ya. Ya, Minta lebih bukan minta nambah, lebih, minta minta lebih. lebih. Ya, minta lebih. More. Kemudian Silvi kan nggak mau gitu. Jadi dari situlah. Apa namanya? mempertahankan hidup benar itu memang ternyata tidak mudah. Iya. Ya, kita memang perlu yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus. Kekuatan Roh tuntunan Kudus. Roh, ya. Karena jangankan orang biasa, ya, pendeta saja, maksudnya hamba Tuhan saja bisa saja jatuh. Ya, dan banyaklah cerita-cerita itu. Jadi ternyata tidak mudah. Sampai sekarang pun kan proses terus untuk menjadi lebih baik, karena apalagi pengaruh-pengaruh dunia, kemudian keberadaan apa segala macam, fasilitas sudah terpenuhi, ya bisa menjadi celah gitu. Tapi kalau kita kemudian tidak melakukan itu karena kasih karunia Tuhan yang besar. Tapi yang menarik itu dosa yang kita ceritakan tadi kan tindakan ya, perbuatan. Tapi kalau sebagaimana kita dengar pengajaran di Menara. Itu kan Tuhan Yesus mengajarkan justru jauh sebelum itu jadi sebuah tindakan. Ini justru yang berbahaya. Nah, jadi kita pikir, oh saya nggak membunuh, oh saya nggak berzina. Tapi kan marah saja sudah berdosa. Mikir mengingini saja sudah berzina. Ya. Belum melakukan perzinahan seperti yang saya tadi katakan tadi. Saya begitu sampai mau titik itu saya nggak jadi. Iya, betul. Padahal kalau firman Tuhan Yesus ngajarin baru pengen saja sudah berzina. Jadi levelnya tingkatan kita dalam hal hidup dalam kebenaran itu bukan lagi ke sebuah tindakan dosa, tapi jauh di dalam Diri. hati kita. Itu yang sekarang ini yang memang dengan kuat kuasa Roh Kudus ya. Tadi di ayat awal saya bacakan memang barang siapa di dalam Dia, kalau pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menyucikan hidup kita sedemikian rupa. Tentunya dengan kuat kuasa Roh Kudus itu. Ya bila kita
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti Roh Allah itu ada dalam kita. Ya. Iya. Dan Itu kalau yang Roh Allah mesti. ada dalam kita itu berarti kita mematikan perbuatan-perbuatan daging itu pasti seperti itu ya. Kalau kita masih melakukan perbuatan daging berarti Roh Allah itu nggak ada dalam kita lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus dan saya percaya Roh Allah itu ada dalam kita, kita pasti akan mematikan kedagingan itu. Amin. Jadi otomatis sebelum kita melakukan itu daging itu walaupun tindakan daging itu perbuatan daging itu bukan tindakan saja tetapi dalam pikiran itu sudah kedagingan. Dan kalau kita sudah matikan itu berarti tidak akan ada perbuatan atau tindakan tersebut. Ya, tapi puji Tuhan ya, kita semua ini sudah dibebaskan oleh kuasa Amin. darah Amin. Yesus Haleluya. Kristus. Oleh darah Ya. anak. Dia yang menebus kita, dia yang menyucikan kita, Ya. dan darahnya juga yang menguatkan kita Amin. untuk kita terus berada di bawah darahnya dan di bawah kuasa pengampunannya. Ya, karena itulah kita perlu juga ya mengucap syukur dan tidak menganggap enteng Ya. karya pengampunan ini Betul, ya. betul. Kadang kalau kita menganggap enteng kan kita bisa gampang kita besok minta Gampangi ampun orang lagi, bilang. kalau dosa lagi kita minta ampun Bermain-main. lagi seperti itu. Itu artinya kan kita merendahkan darah Yesus Betul. ini, kita menista darah Yesus ini ya. Menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Kalau kita menganggap seperti itu maka suatu saat tidak akan ada lagi pengampunan bagi kita. Ya. Tapi kita bersyukur hari ini kalau kita ada di sini bisa podcast bersama, Ya. itu karena kasih karunia Tuhan Amin. Amin. dan karena pengampunan yang luar Yes. biasa. Dan saya percaya juga setiap pendengar podcast di rumah juga bila mengalami sedang dalam dosa atau masih tinggal di dalam dosa, ingatlah ada kasih karunia dari Amin. Tuhan Yesus Kristus, pengampunan yang dahsyat yang luar biasa. Hanya engkau tinggal mengakui saja. Ya. Ya. Ya, ini dosa dari Pak Budi yang mungkin banyak, Pak Kris banyak, saya banyak, Ruli banyak. Kita yang dulunya banyak, tapi kalau kita sudah akui, berarti kita sudah tidak punya dosa itu Ya, lagi. Amin. Ya. Tetapi ada dosa yang bisa membawa maut ketika dosa itu tidak kita akui. Ya. Hari ini kita bisa ngomong terbuka ini karena apa? Dosa itu sudah kita akui di Iya. hadapan Tuhan. Dan itu tidak akan Sudah kita menghakimi. telanjangi iblis itu Tidak ya akan kan. bisa menghakimi kita lagi seperti Gitu. itu. Iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Ya, seperti itu. Nah, kita Kecuali bersyukur. Ruli mendakwa. Oh enggak. Tidak. Dia bukan hakim. Jadi untuk itulah kita hari ini membongkar dosa atau kita menelanjangi dosa atau kita membuka cerita tentang dosa, bukan berarti kita menghakimi Ya. atau kita menjadi hakim, tidak, tetapi kita mau nyatakan bahwa kita sudah dibebaskan dari dosa oleh Amin. Tuhan Yesus Ya, Kristus. Ya, sehingga kita semua sudah menerima hidup kasih karunia Amin. yang luar biasa Yes. dan kita memiliki kehidupan kekal. Amin. Ya, itu yang hari ini kita mau sampaikan, Ya. Ya. bahwa kemenangan atas dosa itu adalah Yes. hidup yang kekal. Amin. Amin. Yes. Amin. Karena itu jangan ragu-ragu teman-teman yang di rumah. Betul. Ya. Bila engkau sedang jatuh dalam dosa, dalam lingkungan dosa atau dalam lumpur dosa, segeralah bangkit dan segeralah berseru dan mohon ampun kepada Ya. Tuhan Yesus Pasti Kristus. diampunin. Segera dibereskan. Pasti sedalam apapun, sejelek apapun dosamu, seburuk apapun dosamu. bila Ayatnya engkau dibaca. datang Beres. kepada Dua Pikir pendeta Messi. langsung buka Alkitab. Halo, baca ayatnya. Oh, sudah dikasih bata. Udah ditandain. Sudah dipersiapkan. Tolong silakan. Oke. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara Yes. firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Amin. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya lanjutkan. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, Yes. demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran Amin. kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Cici lagi. Ah. Oh enggak. Sudah dibuang ke Cukup tabir lah. lautan yang paling dalam. Nah, oleh karena itu setiap dari kita yang sudah mati,
kita tidak akan berbuat dosa. Ya. Amin. Mati terhadap dosa. Yes. Kita mati di dalam Bangkit Kristus, bersama kita kebangkitan. bangkit bersama Amin. Yesus Kristus, dan kita hidup menurut Roh Allah yang ada di dalam Amin. kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, sudah ya. Udah. Yes. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sama-sama. Dosa-dosa yang sudah Terima kasih untuk dibuka. Saya terima kasih atas Dosa-dosa yang sudah dibongkar, yang sudah di. Loh iya, karena Nunjuk itu dong. Terima kasih untuk Atas pengakuan dosa-dosa. dosanya. Loh, karena ada banyak orang yang tidak berani loh Oh iya, mengakui di hadapan gengsi, ini. Iya. gengsi itu. Itu malah justru dia Merusak citra memperbesar katanya. iblis ya. Tapi kita mempermuliakan kerajaan. Oh, Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Orang-orang Ruli sudah ada mau dimerdekakan. Oke, sampaikan? teman-teman semua jangan lupa untuk dukung terus Dukung sosial media kita. Oh, bukan dukung dalam doa. Dukung biasanya dalam doa dan dana. Ya, oh ya, abis ini kita baru doa ya. Oke. Ya, terus dukung sosial media kita, Menara Doa Jakarta Official untuk YouTube-nya. Bisa juga like, comment, share, subscribe. Untuk mengikuti juga sosial media kita di Alex Tanosa Putra Ministries dan Menara Doa Jakarta untuk Facebook dan Instagram. Nah, podcast ini juga bisa didengarkan melalui Anchor, Spotify, ada The Last Movement Running. Podcast. Ya, bisa lihat di sana, nanti saya taruh di deskripsi video ini. Puji Tuhan. Itu aja sih, Ci. Oke, sekarang Oke. Ruli tutup doa ya. Wah. Untuk kita ya. Ya, Pendeta Ruli. pendeta ya. Ya. Hamba Tuhan Itu aja cukup. Ya, oke ya. Mari kita satu dalam doa. Korabaya syarabaya takandara labaya shandara larabaya. Menakarala masyet. Korabaya shandara labaya takandara labaya. Menakarala masyet. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini di acara kami, di podcast kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan di waktu-waktu yang lalu ya Tuhan. Kami mengalami pengalaman kami terburuk sekalipun Engkau tetap masih menerima kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk semua penerimaan yang Engkau beri bagi kami dan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami ya Tuhan. Melalui Om Kris dan Om Budi ya Tuhan yang telah menyampaikan pengalaman mereka di waktu-waktu yang lalu ya Tuhan. Membuktikan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari Amin. apapun yang telah kami lakukan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada Ya, Tuhan. sedang menonton tayangan ini atau mendengarkan tayangan ini ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang akan terus mengaruniakan dalam kehidupan mereka kasih karunia-Mu ya Tuhan. Supaya Tuhan mereka juga bisa terlepas dari setiap kegiatan mereka atau perilaku, kelakuan mereka yang Tuhan masih terikat dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami berdoa biar kiranya mereka juga ditahirkan dalam setiap dosa mereka ya Tuhan. Dibebaskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh mereka Tuhan terlepas dan mereka bisa menjadi seorang pemenang ya Tuhan. Dan bisa dilepaskan dari setiap tindakan mereka yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua pemirsa bahkan pendengar yang mendengar tayangan ini ya Tuhan, mereka dilepaskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan biar kiranya podcast ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Sambil Tuhan kami menanti-nantikan kedatangan-Mu kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami akhiri podcast ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terus kita akan ada di The Last Movement Running. See you. God bless you Sampai all. ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.